Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 dari kelas 3 Logistika ingin melanjutkan presentasi tahap kedua yang akan dipresentasikan sekarang mengenai toko distributor beras PD Jembar yang berada di Kota Bandung. Langsung saja kita masuk ke metodologi penelitian, itu yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Novi Fitriani, dipersilakan. Baik, dalam bagian ini membahas mengenai langkah-langkah pembuatan penelitian pada bagian problem situation disertai dengan keterangan permasalahan yang ada. Terdiri dari mulai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan pengumpulan data. Jika datanya lengkap, maka masuk ke pengolahan data yang berisi tentang pemecahan masalah, kesimpulan, analisis, dan saran. Kemudian selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Chandra. Kemudian di sini ada gambaran umum objek penelitian. Berikut ini adalah gambaran halaman toko beras PD Jembar yang diambil dari depan halaman toko. Toko ini terletak tepat di pinggir Jalan Sariasi yang terletak di Kota Bandung. Toko PD Jembar merupakan suatu toko retail beras yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya berada di Jalan Sari Asih 1, nomor 23, Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Toko ini sudah didirikan kurang lebih 40 tahun yang lalu, sekitar tahun 1980 oleh Bapak Haji Aming Jaja. Tempat ini sebelum dijadikan toko retail beras, awal mulanya adalah suatu kos perempuan yang mana penghuninya kebanyakan mahasiswa. Karena letak tempat ini strategis dekat dengan beberapa perguruan tinggi seperti Politeknik Bandung, Politeknik Pos Indonesia, kemudian pada tahun 2013 adanya Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Dengan lokasi yang strategis itu membuat banyaknya mahasiswa yang membutuhkan tempat tinggal sementara. Dikarenakan banyaknya mahasiswa yang menyewa kos di tempat ini, pemilik tempat ini, Haji Aming Jaja, berinovasi untuk membuat toko retail beras yang tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok mahasiswa yang ingin membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian dilanjutkan. Baik, setelah melakukan wawancara ke toko PD Jembar, serta melakukan wawancara langsung dengan penjaga toko yang bernama Bapak Asep Setiawan, didapatkan data singkat mengenai harga-harga tiap beras yang berbeda-beda. Harga beras yang didapatkan juga tidak sama karena dibedakan dari jenisnya dan juga harga transportasi. Semakin jauh pengiriman beras dari tempat asal ke toko beras PD Jembar, maka semakin tinggi pula biaya transportasinya. Kemudian sama halnya dengan jenis beras, semakin bagus beras yang dihasilkan, maka semakin mahal pula harganya. Jadi jika beras bagus dan transportasinya jauh juga maka akan disesuaikan dengan perhitungan tertentu. Karena di toko beras PD Jember ini hanya melayani konsumen sekitar, maka tidak terlalu banyak yang disimpan di dalam gudang. 1 bulan hanya menyimpan 5 ton beras dari keseluruhan jenis berasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfa. Ya, next, Dan. Selanjutnya kita masuk ke casual diagram atau CLD. Di sini CLD-nya kita mulai dari jumlah pelanggan itu dipengaruhi oleh populasi pelanggan secara positif. Artinya di sini semakin banyak populasi pelanggan, maka jumlah pelanggan juga akan semakin banyak. Begitupun dengan tingkat penduduk beli beras itu mempengaruhi jumlah pelanggan secara positif. Semakin tinggi tingkat penduduk beli beras, maka jumlah pelanggannya juga akan semakin beras. Kemudian jumlah pelanggan mempengaruhi total penduduk membeli beras. Artinya di sini dipengaruhi secara positif
semakin banyak jumlah pelanggannya, maka semakin banyak juga total penduduk yang membeli beras. Kemudian jumlah pelanggan itu mempengaruhi permintaan beras secara positif. Artinya, semakin banyak jumlah pelanggannya, maka permintaan beras juga semakin meningkat atau semakin banyak. Di sini permintaan beras itu dipengaruhi oleh jumlah permintaan secara positif juga. Artinya di sini semakin banyak jumlah permintaannya, maka permintaan berasnya juga akan semakin banyak. Kemudian permintaan beras juga dipengaruhi oleh adanya keuntungan. Maka di sini artinya jika keuntungannya semakin banyak, maka permintaan berasnya juga semakin banyak juga. Di sini kemudian selanjutnya permintaan beras itu mempengaruhi stok beras secara negatif. Artinya di sini jika permintaan berasnya semakin banyak, maka stok berasnya akan menurun atau semakin sedikit. Lanjut, permintaan beras juga mempengaruhi pengeluaran permintaan beras. Jika permintaan berasnya semakin banyak, maka pengeluaran permintaan berasnya juga mengikuti, yaitu semakin banyak. Lanjut, dari stok beras ini mempengaruhi laju pembelian secara negatif. Artinya di sini jika stok berasnya semakin sedikit, maka laju pembeliannya juga akan menurun. Maaf, terlewat tadi di parameter jumlah pelanggan itu mempengaruhi laju pembelian secara positif. Artinya di sini jika jumlah pelanggan semakin banyak, maka laju pembeliannya juga akan semakin meningkat. Kemudian laju pembelian dipengaruhi juga oleh rata-rata pembelian beras tiap pelanggan secara positif. Artinya jika rata-rata pembelian beras tiap pelanggan itu banyak, maka laju pembeliannya juga akan meningkat. Kemudian laju pembelian juga dipengaruhi oleh persediaan beras per bulan secara positif. Artinya jika persediaan beras per bulan ini semakin banyak, maka laju pembeliannya juga akan semakin meningkat. Di sini laju pembelian mempengaruhi parameter pendapatan secara negatif. Artinya di sini jika laju pembeliannya semakin banyak, maka pendapatan semakin menurun. Terus kemudian pendapatan itu dipengaruhi oleh harga jual beras. Jika dipengaruhinya secara positif, artinya jika harga jual berasnya semakin tinggi, maka pendapatannya juga akan semakin tinggi pula. Kemudian pendapatan mempengaruhi keuntungan, artinya secara positif, artinya semakin tinggi pendapatan pada PD Jember ini, kemungkinan keuntungannya juga akan semakin besar. Di sini pada variabel keuntungan, itu variabel keuntungan mempengaruhi pengeluaran permintaan beras secara negatif. Jika keuntungannya semakin tinggi, maka pengeluaran permintaan berasnya semakin mengurang. Kemudian keuntungan juga mempengaruhi variabel pengeluaran secara negatif. Artinya jika keuntungannya semakin banyak, maka pengeluarannya akan semakin sedikit. Pengeluarannya itu sedikit. Kemudian pada variabel pengeluaran permintaan beras itu dipengaruhi oleh harga beli beras secara positif. Artinya jika harga beli berasnya jika harga berasnya tinggi, maka pengeluaran permintaan berasnya juga akan semakin tinggi. Kemudian pengeluaran permintaan beras juga mempengaruhi variabel keuntungan secara positif. Artinya jika pengeluaran permintaan berasnya itu sedikit, maka keuntungannya akan menambah. Lanjut, kemudian pada variabel pengeluaran itu dipengaruhi selain oleh keuntungan juga dipengaruhi oleh biaya simpan dan persediaan beras per bulan. Di sini dipengaruhinya secara positif. Pada biaya simpan, maksudnya di sini jika biaya simpannya semakin tinggi, maka pengeluarannya juga akan semakin banyak.
Kemudian begitu juga dengan jika persediaan beras per bulannya semakin banyak, maka pengeluarannya juga akan semakin banyak. Kurang lebihnya begitu. Lanjutkan untuk stock flow diagramnya. Nah, ini adalah tampilan stock flow diagram dari Kasual diagram, penjabaran dari Kasual diagram sebelumnya. Di sini terlihat yang sebelah kiri ini terdapat flow, stok, beserta link dan parameter-parameternya. Bisa dilihat sebelah kiri. Nah, ini yang tampilan sebelah kanan ini hasil atau yang sudah di-run-nya. Di situ ada udah hasil-hasil sebagai contoh, stok berasnya itu 5 ton, sesuai dengan yang dikatakan oleh narasumber. Kemudian di sini pendapatannya dalam range 30 hari itu 28.620.000. Kemudian harga jual beras tadi udah disebutkan, harga jual berasnya itu 13.500, kemudian harga beli berasnya itu 9.500. Pengeluaran permintaan beras itu 20.140.000, kemudian pengeluaran bersihnya itu 25 juta, biaya simpannya itu 5.000, persediaan beras per bulannya itu 5 ton. Kemudian jumlah pelanggannya itu 106, total penduduk membeli berasnya itu sekitar 3.180, populasi pelanggan di situ 5.300. Kenapa 5.300? Karena pada data tahun 2021 penduduk yang berada di Kecamatan Sukasari, Sarijadi itu 20 ribuan ke atas, maka kita ambil karena market toko beras PD Jember ini adalah mahasiswa yang berada di sekitaran situ, kita ambil kira-kira itu 5.300 orang mahasiswa yang berlangganan atau sering beli di situ. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika masih banyak kurangnya, mohon maaf. Mungkin nanti akan dibenarkan kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.